Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait perkembangan di Solo ya. Saya bacakan dari media online suara.com dengan judul Gibran diduga langgar undang-undang. Pakar sebut harus dinonaktifkan jadi wali kota selama 3 bulan. Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan. Dikutip dari Makassar Terkini, jaringan suara.com, Gibran diduga telah melanggar undang-undang. Hal tersebut membuat Gibran seharusnya dinonaktifkan selama 3 bulan dari jabatannya. Gibran diduga melakukan rangkap jabatan. Gugatan terhadap masalah rangkap jabatan Gibran ini terjadi di suatu forum diskusi yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara, dan Pencucian Uang yang berlangsung via daring Rabu 9 Februari 2022. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum pidana Muhammad Taufik mengatakan, seharusnya bila terbukti melakukan rangkap jabatan, maka Gibran harus dinonaktifkan dari wali kota selama 3 bulan. Ia menyebut Gibran terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terutama pasal 76 ayat 1 huruf C dan pasal 77. Perlu diketahui bahwa pasal 77 mengatur setiap kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan swasta atau yayasan. Sementara itu pasal 77 diatur bahwa sanksi untuk pelanggaran ini adalah berupa pemberhentian selama 3 bulan. Berdasarkan data yang saya kutip dari Dirjen AHU Kemenkumham, pada tanggal 31 Januari 2022, Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham di 2 perusahaan, yaitu 19,3% saham di salah satunya PT Wadah Masa Depan, ujar Taufik seperti dikutip dari Makassar Terkini, jaringan suara.com, Kamis 10 Februari 2022. Taufik menjelaskan dalam PT tersebut memiliki kaitan jejaring dengan PT SM di kasus lingkungan hidup yang seharusnya dihukum 7,9 triliun rupiah menjadi membayar denda 78 miliar rupiah. Dalam kepengurusan PT Wadah Masa Depan juga ada nama Antoni Pradiptia yang merupakan putra dari petinggi PT SM Gandhi Sulistianto yang baru diangkat Presiden Jokowi sebagai duta besar di Korea Selatan November 2021. Ini kita juga bingung ya. Kalau memang ada aturan, kalau memang ada undang-undangnya, ini tolong jangan dilanggar. Ya, kalau Mas Gibran memang menjadi wali kota, harusnya itu dilepas jabatan sebagai komisaris. Ya kan, biar tidak menabrak aturan. Nah, ini kan menabrak aturan. Kalau yang saya bacakan tadi dari medianya, artinya seluruh pejabat-pejabat politik, baik gubernur, wali kota, presiden dan sebagainya, tidak boleh menjadi komisaris di perusahaan. Kalau memang itu aturannya, ayo kita jalankan aturan dengan baik. Atau memang tidak tahu, nah ini sudah diberitahu. Saran saya, Mas Gibran lebih baik lepas di situ sebagai pengurus perusahaan, fokus jadi wali kota.
Karena kalau tetap berada di perusahaan, nah ini tentunya nabrak undang-undang. Nah kalau undang-undang sudah ditabrak, ini pasti ramai. Pasti ramai. Karena ini adalah aturan di negara kita. Siapapun, bukan hanya wali kota Solo, mungkin wali kota lain, bupati, gubernur. Nah, itulah kalau jadi pejabat politik harus dilepaskan memang semuanya. Nah kita lihat aja pelaksananya, apakah benar. Kalau memang ini benar merangkap jabatan seperti itu, ya, dan sesuai dengan aturan harus dinonaktifkan 3 bulan. Nah ini harusnya aturan ini dijalankan, karena itu adalah aturan, sehingga rakyat bisa percaya ke pemimpinan. Kalau seorang pemimpin selalu nabrak aturan, ya otomatis rakyatnya ribut, karena itu aturan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, atau mungkin Mas Gibran baru tahu terkait aturan ini. Kalau baru tahu, ya lebih baik dilepas itu jabatan-jabatan di swasta. Nah itu baru pemimpin yang mantap, ya kan? Karena jangan sampai malah pemimpinnya yang menabrak aturan, akan memberikan contoh yang tidak benar di hadapan rakyat Indonesia. Nah ini kan berlaku untuk semuanya. Nah, kita akan lihat saja bagaimana ke depan proses ini, apakah aturan ini ditabrak ataukah aturan ini dijalankan. Rakyat Indonesia akan melihat itu. Nah ini saja kawan. Ya, saya tetap mendoakan Pak Wali Kota Solo, Mas Gibran, selalu diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Dan bagi sahabat Rakyat Indonesia yang ingin memberikan komentar di kolom video ini, monggo pinara, silakan. Cuman di sini saya selalu berpesan agar menghindari status atau tulisan yang sekiranya itu bernada kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Mari kita menyampaikan sesuatu, bahkan memberikan sebuah kritikan, tentunya jangan didasari dengan kebencian kawan. Ini saja, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.